Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, apa kabar adik-adik penggalang? Semoga sehat selalu ya. Semoga di masa pandemi ini kita selalu terjaga dan terlindungi dari berbagai penyakit. Jadi, untuk menghindari itu semua, silahkan lakukan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan, dan sebagainya. Oke, kita sekarang kembali berkegiatan pramuka. Di hari Sabtu ini, Bapak akan memberikan materi Dasar Dharma bagian kedua, yaitu Dasar Dharma dari Dasar Dharma ke-6 sampai 10. Tapi sebelum itu, sebelum memulai materi, silahkan berdoa dulu agar kita bisa mendapatkan materi ini dengan penuh keberkahan dan kalian bisa menangkap ilmunya dengan mudah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan dengan kehusuan tentunya. Baiklah, kita akan menuju slide selanjutnya. Ya, sebelum Bapak menjelaskan Dasar Dharma ke-6, Bapak sedikit mengingatkan kembali tentang Dasar Dharma Pramuka dari 1 sampai ke 5. Kemarin kita telah menyimak materi Dasar Dharma Pramuka dari poin ke-1 sampai ke-5, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. Rajin, terampil dan gembira, 7. Hemat, cermat dan bersahaja, 8. Disiplin, berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, itu adalah 10 dasar dharma. Tapi pada 2 minggu kemarin kita hanya 5 ya. Nah, sekarang kita tuntaskan dasar dharma ke-6 sampai 10. Apa sih maksudnya dasar dharma ke-6 sampai 10 dan apa yang harus diamalkan sebagai anggota pramuka yang mengamalkan dasar dharma. Nah, kita mulai dari dasar dharma poin ke-6, yaitu rajin, terampil dan gembira. Ya, di sini seorang pramuka itu adalah pramuka yang rajin, di mana pramuka itu tentunya selalu menghadapi tantangan ya di setiap kegiatannya ya. Karena mungkin ada sesuatu hal di dalam kegiatan yang harus kita selesaikan dan harus kita sukseskan regu kita untuk mendapatkan keberhasilan menjalani tantangan tersebut. Nah, untuk berhasil tentunya kita harus mempunyai sifat yang rajin ya. Nah, itu adalah kunci salah satu keberhasilan di dalam kegiatan beregu di dalam kegiatan pramuka. Nah, efek dari sikap rajin tersebut juga nanti akan memicu sikap terampil kita. Nah, seorang pramuka adalah seorang anak yang terampil, di mana ketika kita menghadapi kesulitan, di mana kita menghadapi masalah, mau itu di dalam regu, mau itu masalah sendiri, seorang pramuka dapat mengatasinya dengan keterampilannya. Misalkan Bapak mencontohkan, ketika kita berkegiatan di luar atau berkegiatan di alam atau kita sebut camping, kita kerap kali melupakan barang yang harus kita bawa. Misalkan seorang pramuka itu tidak membawa dudukan untuk memasak. Nah, seorang pramuka terampil akan memanfaatkan bahan-bahan sekitar untuk dijadikan suatu dudukan untuk memasak. Misalkan kita hanya memiliki tongkat dan tali, maka seorang pramuka bisa membuat kaki 3 untuk
menanak nasi atau membuat air untuk dihangatkan, ya. Nah, itu dipelajari di pramuka. Nah, dengan sifat rajin dan terampil tersebut, maka suatu kegiatan akan gembira, akan senang kita melakukannya, sehingga kita bisa bergembira dalam kegiatan pramuka. Baik, selanjutnya seorang pramuka juga harus mempunyai sikap atau poin ketujuh kita membahas sikap hemat, cermat, dan bersahaja. Di sini seorang pramuka mempunyai suatu kegiatan atau pembiasaan di mana ketika pertemuan dengan regunya, dengan anggotanya masing-masing, seorang pramuka menyisihkan sedikit uang jajannya untuk menabung atau mengumpulkan uang kas di regunya masing-masing, di mana uang kas tersebut nantinya akan dipergunakan oleh regu atau oleh suatu hal suatu hal yang mendasar untuk suatu keperluan itu akan digunakan dari hasil pengumpulan sisihan uang jajan atau kita namakan uang kas tersebut. Nah, itu sudah diatur di dalam di dalam perundang-undangan pramuka, di dalam ADART pramuka, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka, di mana pramuka itu harus bisa menabung, harus bisa menyisihkan sedikit uangnya untuk keperluannya pun, untuk dirinya sendiri pun. Nah, itu ya hemat maksudnya. Itu adalah suatu contoh lah, tetapi masih banyak lagi contoh hemat tersebut. Nah, seorang pramuka juga seorang anak yang cermat di dalam pelajaran atau di dalam suatu perlombaan. Cermat menanggapi suatu instruksi yang diberikan pelatih, diberikan guru, diberikan orang tua dan sebagainya, sehingga ketika kita melakukan hal yang disampaikan sesuai instruksi, kita bisa melakukannya dengan benar. Itu ya, itu adalah sikap cermat. Dan seorang pramuka juga adalah seorang yang sederhana, bukanlah seseorang yang berlebih-lebih ya. Seorang pramuka adalah seorang yang bersahaja. Bersahaja itu adalah sederhana. Ya, selanjutnya disiplin, berani, dan setia. Tentulah seorang pramuka itu dikenal dengan kedisiplinannya. Dari mulai berpakaian, dari mulai berkegiatan, pramuka selalu menaati aturan yang diberikan ya. Aturan tersebut fungsinya untuk mengorganisasi kegiatan atau mengorganisasi suatu hal agar suatu kegiatan atau agar suatu hal tersebut bisa berjalan dengan baik. Itu adalah fungsi dari aturan yang bisa mendisiplinkan. Nah, dengan sikap disiplin tentunya kita bisa melakukan suatu hal yang dijadikan suatu permasalahan oleh pembimbing kita itu dengan mudah. Kalau kita disiplin, semisalkan ketika kita berkegiatan di alam, misalkannya camping, seorang yang pramuka disiplin akan bangun pagi karena akan melaksanakan kegiatan ibadahnya, lalu kegiatan lainnya. Tetapi apabila seseorang yang tidak disiplin bangun pagi, maka dia akan keteteran, akan kesulitan sendiri dia, di mana dengan bangunnya telat tersebut, dia akan mengalami kesulitan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Itu adalah salah satu contoh kecil sikap disiplin. Pramuka juga adalah seorang yang berani, di mana seorang pramuka ini adalah anak-anak yang tidak takut dengan tantangan. Ketika seorang pramuka ditantang untuk berkemah di alam, maka dia akan berani melaksanakannya. Tentunya, kenapa dia berani? Karena dia belajar, karena dia tahu ilmunya. Pramuka itu tahu tata cara berkegiatan di alam, camping di alam. Makanya seorang pramuka itu adalah seorang yang berani. Itu adalah contoh dari sikap berani. Dan seorang pramuka juga adalah seseorang yang setia.
Maksudnya bagaimana setia? Bapak berikan contoh kecil saja sikap setia ini. Ketika ketika anggota regu akan mengadakan latihan, maka anggota-anggota lainnya itu akan setia melaksanakan latihan tersebut tepat jam, disiplin waktu, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh setia. Tidak ketika regu kita latihan, kita malas-malasan. Kita tidak mengikutinya. Berarti itu belum mencerminkan sikap setia di pramuka. Tetapi seorang pramuka yang setia adalah seseorang pramuka yang bisa bertanggung jawab atas tanggung jawabnya di regu tersebut. Itu ya. Selanjutnya, pramuka itu adalah seseorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ya, tentunya di dalam suatu pramuka itu adalah organisasi ya, yang dimana organisasi tersebut memiliki strukturnya, di mana dari struktur tersebut ada yang berjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan sebagainya. Tentu jika seorang pramuka yang bertanggung jawab itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Seorang ketua itu tanggung jawabnya bisa dilihat dari kepemimpinannya, wakilnya pun sama. Lalu juga seorang bendahara bisa dilihat tanggung jawabnya ketika dia melaksanakan tugasnya. Misalkan ketika bendahara tersebut mengorganisasi atau mengorganisir tentang penguangan di dalam anggota regu dan sebagainya. Nah, tentunya dengan sikap tanggung jawab ini, maka setiap pribadi di dalam regu itu bisa dipercaya oleh semua orang. Karena apa? Orang dapat dipercaya itu karena dia bisa bertanggung jawab. Nah, ini berkesinambungan ya antara tanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadilah orang yang bertanggung jawab agar bisa dipercaya oleh regumu atau oleh teman-temanmu. Baiklah, mungkin yang terakhir adalah pramuka itu adalah pramuka poin 10, itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya tentu, tidak hanya seorang pramuka saja tentunya ya. Seorang manusia itu di dalam kehidupan sehari-hari itu harus berpikiran jernih, berpikiran suci di dalam perkataan dan perbuatannya juga. Nah, begini. Kalau kuncinya untuk kita berbuat yang baik atau kita bisa melaksanakan suatu kegiatan atau suatu kegiatan yang dimana mencerminkan sikap suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kuncinya kita harus bisa mensucikan pikiran kita dulu ya. Jadi kuncinya itu adalah dari pikiran. Jika pikiran kita sudah suci, maka perkataan dan perbuatan kita pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Jadi, kontrol yang pertama untuk kamu bisa berkata suci atau berbuat suci itu harus berpikir dulu yang jernih, berpikir suci. Jauhkanlah pikiran-pikiran jahat, jauhkanlah pikiran-pikiran yang tidak baik yang ada pada diri kamu. Jadi, silakan kamu berpikir positif itu bisa dengan cara kamu membentengi pikiran-pikiran negatif itu dengan pertama bisa berzikir ya. Lalu jauhilah hal tontonan-tontonan yang negatif, jauhilah juga tontonan-tontonan yang berbau gosip dan sebagainya. Itu adalah kunci dari menjaga pikiran ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Kita sudah membahas dasar dharma dari 1 sampai 10 tentunya di dalam 2 pertemuan ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk kamu dan semoga ini bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh suatu perilaku yang baik ya di dalam pramuka itu. Dasar dharma itu adalah perilaku atau sikap yang baik yang bisa dimiliki oleh manusia. Tidak hanya anak-anak saja, mungkin orang dewasa pun jika menerapkan sikap dasar dharma ini, maka Indonesia akan maju. Itu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen di kolom komentar ya.
Dan jika berkenan silahkan di-subscribe channelnya tentunya, karena di channel ini mungkin insya Allah bisa bermanfaat untuk kita belajar di masa pandemi ini. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.